Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. NIM saya 440 225650073 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memberikan cara atau tips pemrograman komputer variabel, tipe data, dan operasi. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah wadah bernama untuk menyimpan data. Bayangkan seperti kotak dengan label yang bisa Anda gunakan untuk menaruh berbagai jenis informasi. Misalnya nilai sama dengan 10, berarti kita mendapatkan angka 10 ke dalam kotak bernama nilai. Untuk aturan penamaan variabel yaitu yang pertama, variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Yang kedua, dapat berisi huruf, angka, dan garis bawah. Yang ketiga, tidak boleh mengandung spasi. Yang keempat, case sensitif atau membedakan huruf besar dan kecil. Dan yang terakhir, serta tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dalam bahasa pemrograman. Untuk gaya penulisan variabel yaitu yang pertama snack, yang kedua camel case, yang ketiga Pascal case, dan yang keempat kebab case. Snack case. Untuk snack case yaitu salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggunakan garis bawah atau underscore sebagai pemisah antar kata. Contohnya yaitu nama variabel first name dan last name adalah contoh dari snack case. Yang kedua, camel case. Camel case sendiri adalah salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah suatu gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih, tetapi kapitalisasi hanya pada kata pertama dari setiap kata setelah kata pertama. Contohnya yaitu nama variabel first name dan last name adalah contoh dari camel case. Untuk yang ketiga yaitu Pascal case. Pascal case adalah salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan kapitalisasi pada setiap kata dalam nama variabel. Contohnya yaitu nama variabelnya first name. Untuk penulisannya seperti ini, dan last name adalah contoh dari Pascal case. Yang terakhir, kebab case. Kebab case adalah salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan menggunakan tanda hubung minus atau kurang antar setiap kata dalam nama variabel. Contohnya yaitu nama variabel first name dipisahkan oleh pengurangan tanda pengurang atau minus, dan last name adalah contoh dari kebab case. Dalam kebab case, setiap kata dalam nama variabel dipisahkan dengan tanda hubung minus atau kurang dan tidak ada kapitalisasi pada setiap katanya. Untuk tipe data yaitu tipe data mengacu pada jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Pemahaman tentang tipe data sangat penting karena menentukan operasi apa yang dapat dilakukan pada data tersebut. Operasi atau operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih nilai, atau dikenal sebagai operan.
Contoh seperti perhitungan matematika, perbandingan logika, atau manipulasi data. Untuk jenis-jenis operator yaitu ada 5: operator aritmatika, operator pembandingan, yang ketiga operator logika, keempat operator penugasan, dan operator lain-lainnya. Untuk contoh yang pertama adalah operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, tukar kalian, pembagian, dan lainnya. Yang pertama, penjumlahan, menambahkan dua nilai menggunakan ins A sama dengan 5 plus 3 sama dengan garis miring 2 A sama dengan 8. Yang kedua, pengurangan, mengurangi satu nilai dengan nilai lainnya. Sama seperti yang di atas, plusnya diganti min atau kurang, jadi sama dengan 2. Yang ketiga, perkalian, mengalikan dua nilai, sama seperti yang atas-atasnya, variabelnya diganti menjadi kali, jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Yang kedua, operator pembanding atau relasional. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Yang pertama sama dengan memeriksa apakah dua nilai sama. Untuk pengetikannya, boolean lulus sama dengan buka kurung 5 sama dengan 2 kali 5 tutup kurung. Yang kedua, tidak sama dengan memeriksa apakah dua nilai tidak sama. Untuk pengetikan seperti yang di atas, variabelnya atau tandanya diganti tanda seru lalu sama dengan. Yang ketiga, lebih besar dari atau kurang dari, memeriksa apakah nilai di kiri lebih besar dari nilai di kanan. Untuk pengetikannya yaitu sama, boolean lulus sama dengan buka kurung 5 lebih besar dari 3 tutup kurung. Yang ketiga yaitu operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika pada ekspresi boolean. Yang pertama, and atau dan, menghasilkan true jika kedua ekspresi bernilai true atau benar. Untuk pengetikannya yaitu boolean lulus sama dengan buka kurung 5 lebih besar dari 3 dan 8 lebih besar dari 5 tutup kurung. Or atau garis lurus 2, menghasilkan true jika salah satu ekspresi bernilai true. Tulisannya sama seperti yang di atas, dan-nya diganti garis 2. Yang ketiga, not, membalik nilai boolean. Untuk pengetikannya yaitu boolean lulus sama dengan tanda seru buka kurung 5 lebih besar dari 3. Dan yang keempat, operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Contohnya yang pertama, penugasan sama dengan menugaskan nilai ke dalam variabel. Pengetikannya yaitu int spasi a sama dengan 5. Yang kedua adalah penugasan dengan penambahan plus, menambahkan nilai ke variabel dan menyimpannya kembali. Untuk pengetikannya yaitu int spasi a sama dengan 5 atau a spasi plus sama dengan 3. Yang ketiga, penugasan dengan pengurangan, mengurangi nilai dari variabel dan menyimpannya kembali. Sama seperti yang atas, pengetikannya itu int spasi a sama dengan 5. Terus selanjutnya, komentar dalam pemrograman. Komentar yaitu adalah teks di dalam kode sumber yang diabaikan oleh komputer atau compiler atau interpreter dan fungsi sebagai catatan penjelasan untuk programmer, bukan untuk dieksekusi. Untuk tujuan penggunaan komputer adalah yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan keterbacaan kode. Ini adalah komentar menjelaskan apa yang dilakukan oleh sebuah bagian kode, terutama untuk logika yang kompleks sehingga
memudahkan programmer lain atau diri sendiri di masa depan untuk memahami kode tersebut. Yang kedua, dokumentasi proyek. Dokumentasi proyek adalah komentar, terutama komentar header, merinci isi berkas, tanggal penulis, dan deskripsi proyek yang sangat penting untuk kolaborasi tim dan pemeliharaan kode dalam jangka panjang. Yang ketiga, debugging. Debugging sendiri adalah komentar dapat digunakan untuk menonaktifkan sementara bagian kode tertentu agar tidak dieksekusi, yang berguna untuk mengisolasi masalah dan memecahkan bug. Dan yang keempat adalah menjelaskan bagian kode yang sulit. Ini adalah untuk bagian kode yang rumit atau memerlukan penjelasan tambahan, komentar, dan dapat memberikan panduan tambahan bagi pembaca. Untuk jenis-jenis komentar dalam pemrograman yaitu ada 3. Yang pertama adalah komentar satu baris. Penulisannya garis miring 2. Komentar ini menjelaskan sesuatu dalam satu baris. Yang kedua, deskripsi. Komentar jenis ini digunakan untuk menjelaskan atau memberi keterangan pada satu baris kode. Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu bagian kode atau memberikan catatan singkat, seperti contoh yang di bawah ini. Yanti sama dengan X sama dengan 10, mendeklarasikan variabel X dan memberinya nilai 10. Jenis yang kedua adalah komentar multi baris. Deskripsi digunakan untuk menulis komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris. Komentar ini dibuka dengan garis miring bintang dan ditutup dengan bintang garis miring. Contoh seperti di bawah ini. Garis miring bintang, komentar ini bisa lebih dari satu baris dan biasanya digunakan untuk menjelaskan yang lebih panjang. Bintang garis untuk menutup. Untuk jenis komentar yang ketiga yaitu komentar dokumen. Deskripsinya yaitu adalah komentar ini sering digunakan dalam dokumentasi kode, seperti untuk menghasilkan dokumentasi otomatis menggunakan alat seperti Javadoc di Java atau docstrings di Python, seperti biasanya digunakan untuk menjelaskan fungsi, kelas, atau metode secara rinci. Contohnya seperti di bawah ini ya. Garis miring bintang-bintang, bintang deskripsi lengkap mengenai kelas atau fungsi. Bintang menyediakan dokumentasi untuk pengembang lain. Untuk menutup bintang garis miring. Oke, selanjutnya langsung saja ke Scratch. Buat teman-teman yang belum punya akun, datanya seperti ini. Bagi yang belum punya akun ya. Kalian kesini buka di Chrome, Google, atau lainnya bisa ya. Saja Scratch, enter. Yang ini buka menu yang ini, itu join Scratch. Masukkan username dan passwordnya. Itu join. Terus masukkan negara, nice. Tanggal lahir,
email ya, untuk email. Nah, saja. Next, lanjut. Itu untuk program yang utama yaitu seperti ini. Kita bisa membuat seperti ini. Ini adalah program jumlah penjumlahan. Contoh seperti ini ya. Kita ketik nomor 1 yaitu jumlah angka 30. Terus penambahan selanjutnya nomor 2 kita baca 50. Dia akan menjadi 80 di sini. Ini adalah program Scratch penjumlahan. Caranya seperti ini ya. Masuk ke Create. Untuk menjalankannya kita ke event, terus events, tarik aja, pas. Terus selanjutnya yaitu yang sensing, yang yes, menanyakan ini what's your name, tapi ini diganti menjadi number 1 atau nomor 1. Terus ke variabel. Nah, ini ketik di sini ya. Ini ketik di make a variable. Ketik aja nomor 1. Salah. Nomor 1. Enter. Nah, pilih yang ini, set variable. Pilih yang nomor 1. Oh, salah. Ini yang di sini pencet. Nah, nomor 1. Ke sensing yang answer ini atau tanya menjawab, taruh sini. Nah, yang kedua sama ya. Ini di duplikat saja, ketik kanan, duplikat. Nah, terus ke sini, ini yang ini lagi, taruh sini. Nah, hapus aja, ketik menjadi nomor 2. Nah, terus lanjut ke variabel lagi. Pilih yang set. Pilih yang ke variabel, pilih yang set ini ya. Pilih yang ketik lagi di sini ya. Sum. Enter. Ini sum. Terus tambah aja tuh. Oh, bentar. Ya, lupa ini. Oh ya, yang tuh kosong ini ke
operator yang penjumlahan ini, taruh di sini. Ini ketik aja, ini buat baru aja, hasil penjumlahan, hasil penjumlahan, enter, ketik aja yang yang ini. Nah ini, terus ke operator yang pilih yang plus ini. Nah ini terus selanjutnya menggunakan bagian operator ini bisa diketik sama yang nomor 1. Kurang salah satu. Oh iya, ke variabel ini taruh sini. Nah terus yang nomor 2 taruh sini, lalu ini dipasukkan ke sini. Boleh tambahin ke motion atau ke log, kasih say hello. Pilih ke ini, ke operator join, taruh sini. Ini ketik aja hasil penjumlahan, terus yang ini sebelah yang banana ini ganti ke variabel hasil penjumlahan, taruh ke sini. Langsung coba ketik sini, masukin bebas jumlah angka 90 untuk nomor yang pertama. Oh salah. Nah ulang ketika nomor 1 tadi kembali angkanya 1. Ini saja buat ulang karena salah. Ya ketik aja. Nah buat ulang nomor 1. Nah terus nomor 2. Oke, ulang kita ke variabel ini, ke nomor 1, terus ke sensing transfer ini sini, nomor 2 nya di bawah nomor 1.
tambah yang sama, variabel, set, penjumlahan. Yang kedua taruh nomor 2, taruh juga transfer, terus lanjut ke set hasil penjumlahan. Oh, udah ada. Nah, ini masukin aja hasil penjumlahan nomor 1. Masukin aja hasil penjumlahan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini masukin ke tuh. Dan setelah kita coba yang pertama bebas nomor 1 kita masukin 20. Nah, ini berhasil. Nomor 2 30. Nah, hasil penjumlahannya itu 50 ya. Jika begini tandanya sudah berhasil. Terus lanjut ke pemrograman ke Python Rep atau Replit. Replit. Nah, ke sini. Oke, selanjutnya ke program di Replit atau Python. Ketik saya Replit, terus masuk buat, karena saya sudah programnya tadi langsung aja ke sini ya, kan bisa masuk ke sini. Nanti ketik aja ini ke sini, lalu pilih genre terus start. Nah, nanti hasilnya untuk ke sini. Ini saya nggak bisa karena udah limit disuruh upgrade ke premium. Ketik aja yang pertama tanya nomor 1, yang kedua angka nomor 1 input, yang ketiga tanya nomor 2, yang nomor 4 angka nomor 2, yang kelima hasil penjumlahan, dan yang keenam dan 8 untuk hasilnya. Jadi seperti ini, ketik aja, bisa disalin juga. Ini seperti contoh yang di screen tadi, masukkan angka bebas 90, kedua 50, enter. Nah, hasil penjumlahannya ini 90 ya, sudah benar seperti yang tadi di awal tadi. Terus untuk program selanjutnya itu ke ini, sama membuat seperti ini. Pertanyaan, how many hours do you sleep per day? Berapa jam kamu tidur perharinya? Kedua, how many hours do you work per day? Good computer. Olahraga per jamnya berapa per hari? Yang pertanyaan ketiga, how many hours per weekday do you want to relax? Berapa jam kamu istirahat? Atau apa jika salah bahasa Inggrisnya. How many hours per week and day do you want to relax? Kan bisa mencontoh ini seperti yang pertama tadi, caranya seperti yang ini, tinggal mencari yang sama, terus ditekan, geser ke sini. Caranya seperti itu. Klik bendera hijau ini untuk memulai. Ketik aja
sleeping hours, tidur berapa jam per harinya, ketik aja 12 jam 12. Terus lanjut pertanyaan kedua, day every hours, berapa jam kamu berolahraga ya, mungkin ya 2 jam, 2 centang. Istirahat atau apa ini, ketik aja 3 juga bebas. Relaxing atau refreshing, ketik aja 2 kali per minggu. Nah ini ya untuk hasilnya seperti ini. Caranya mempunyai seperti yang pertama tadi yang sudah saya praktekkan di sini. Kalian bisa ikuti atau samain jika disuruh membuat script bertanya tentang kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya untuk program ke Replit Python yang seperti yang ini, yang bertanya hari-hari ini. Nah, karena saya sudah ada template-nya, jadi tinggal menyalin dan menempel. Untuk pengetikannya atau programnya seperti ini. Kalian bisa ketik aja sama seperti tadi, disalin ke menu, tempel sini, terus pilih yang genre atau genre apa tadi di sini, terus start. Ini nggak bisa karena udah limits. Terus nanti ketik aja, kita ketik ulang, oh yang ini. Nah tak salin, saya salin. Salah. Untuk nggak ada salin ya seperti ini. Untuk Replit tinggal ke tinggal menjawab seperti pertanyaan yang di project Scratch tadi, Mas. Tapi bedanya ini di Replit atau Python, yang ini di Scratch. Terus tinggal baca 2, enter. Ini juga sama, bebas. Berapa kalian menjalaninya, enter. Nanti untuk hasilnya atau totalnya ya seperti itu. Ini yang program pertama, Scratch. Ini program pertama, hasil program pertama. Kalau di Python di Replit. Program kedua menanyakan hari-hari, kehidupan sehari, jam tidur, jam apa, olahraga, refreshing berapa per minggu. Ini seperti ini di Scratch. Terus ini yang di Replit Python, hasilnya sama. Kalau sudah begitu, sudah berhasil. Sudah begitu saja tips tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.